Hai Brides and Grooms to be, selamat datang di sesi IG Live Bride Story. Semoga semua yang bergabung dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan saya Hendro Wijaya Gotama yang akan menemani kalian semua pada sesi IG Live di malam hari ini. Nah, siapa sih kemarin yang ikut menangis bahagia saat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak menikah? Seperti yang kita tahu, pernikahan Jessica Iskandar ini penuh dengan momen mengharukan. Mulai dari Vincent yang menangis ketika melihat Jessica jalan di aisle, first looknya Jessica menggunakan gaun yang sangat indah, hingga speech dari si kecil El Barak yang begitu menyentuh ketika mengungkapkan rasa bahagianya ketika Jessica dan Vincent kemarin menikah. Nah, salah satu yang mencuri perhatian para netizen nih di hari pernikahannya adalah penampilan dari Jessica Iskandar itu sendiri. Nah, memang tidak dapat dipungkiri penampilan Jessica Iskandar kemarin sangat menawan dan aura bahagianya sangat terpancar. Tidak hanya itu, wedding vow yang terlukis pada veil yang dikenakan Jessica Iskandar kemarin membuat pesona Jessica Iskandar ini semakin memancar ya. Kecantikan dari seorang Jessica Iskandar tentunya tidak terlepas dari campur tangan desainer dan makeup artist profesional yang dipercaya di hari besar Jessica Iskandar kemarin. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol dan berbincang dengan orang yang ada di balik penampilan menawan dari Jessica Iskandar kemarin. Ya, ini ada Kak Monica Ivena yang dipercaya untuk membuat gaun dari Jessica Iskandar kemarin, dan Kak Winnie Newman yang sukses merias Jessica sehingga kecantikannya semakin terpancar. Nah, untuk para Blaze to be di rumah yang penasaran dengan rahasia di balik penampilan dari Jessica Iskandar kemarin, boleh banget nih ikut kasih pertanyaan, mumpung kalian bisa dijawab langsung nih oleh Kak Monica dan Kak Winnie ya. Nah, kita tunggu aja ya dari Kak Monik dan Kak. Oke. Halo Kak Monik. Halo, Halo, apa kabar? baik. Apa kabar? Baik nih Kak Monik nih. Kita nunggu Kak Winnie kali ya, sebentar Iya, ya. Oke, kita tunggu Kak Winnie bergabung nih sama kita. Hai hai. Nah, akhirnya ini tunggu-tunggu. Hai Kak Winnie, Halo Hen. Malam. apa kabar? Baik-baik. Semoga semoga Kak Winnie, Kak sama Kak Monik dan Kak Dea sehat selalu ya. Thank you banget nih udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama Best Story di malam hari ini. Nah, silakan sebelumnya mau menyapa para Best Story yang ada di rumah. hai. Hai semua. Oke, biar nggak kelamaan nih, kita langsung aja masuk ke dalam sesi tanya jawab kita ya. Nah, untuk para Blaze to be yang ingin bertanya, saya persilakan bisa mengajukan di kolom komen yang tersedia di bawah ya. Oke, kita masuk nih ke dalam sesi pertanyaannya. Nah, sebelum masuk ke dalam pertanyaan utama nih, mungkin Kak Monik dan Kak ini bisa ceritain secara singkat perjalanan karir dari kalian berdua. Apakah emang dari awal itu fokus di dunia wedding? Nah, mungkin bisa dari Kak Monica dulu kali ya, sejak kapan terbentuk dan mungkin dikasih tahu mulai aktif di dunia wedding itu sejak kapan? Eh, kalau aku sendiri, I started my career itu di tahun 2011. Jadi tahun ini tahun ke-10. Wah, Tahun ini 10 years aku in the industry. Kalau untuk gaun pengantin, ya hampir mirip sih. Setelah 1-2 tahun aku berkarya, lalu aku masuk ke dalam dunia wedding gitu. hmm, Itu sih. Kalau Winnie gimana, Win? Oh, aku juga sama sih dari 2010 akhir ya. Iya, hampir oh sama kurang umur lebih kita sama mau. ya, hampir sama Iya. ya. Ya, kurang lebih mirip-mirip kita. Kayak langsung ke wedding gitu. Oh, berarti emang udah dari awal udah tahu pengennya ke weddingnya Kak Winnie ya?
Kalau Iya, iya. sebenarnya sih kalau aku nggak purely ke wedding doang. Memang awalnya kan di fashion, habis itu dari fashion jadi ke wedding juga. Jadi both lah, doing couture and bridal gitu. Oh, I see, I see. Nah, biasanya kan kalau di setiap industri kan pasti punya tantangan dan challenge-nya masing-masing nih ya. Nah, kira-kira dari Kak Winnie dan Kak Monica bisa dikasih tahu nih tantangan apa aja sih yang pernah dihadapi sama karirnya ini dan bagaimana cara kalian menyiasatinya nih? Mungkin mau Kalau siapa dulu? Winnie dulu aja Kak deh. Monik dulu ya. Oh, Kak Winnie. Oke, Monica dulu. silakan. Monica dulu. Wah, Win. Ya udah. Kalau aku sendiri sih untuk di kalau challenge apa ya? Actually everything is ya kita otomatis terchallenge lah. Even kalau di dalam dunia wedding, setiap bride kan punya keinginannya masing-masing. Setiap kali kita menghandle setiap wedding, uh, kita it's our challenge gitu loh. Maksudnya karena kan kita harus make their dream wedding come true. Dan untuk aku kebetulan kan memang buatnya di gaun, so I have to be able to make their dream wedding dress come true since mereka juga udah give their trust to me, kan aku nggak mau mengecewakan gitu ya. Itu challenge-nya sih gitu. Benar-benar. Nah, kalau Kak Winnie gimana nih? Kalau soal makeup sih, menurut aku kayak yang penting mereka pede ya. Kayak yang penting kayak mereka di hari H bisa senyum, pede dengan comfy dengan danannya gitu sih. Yang penting pede aja. Ya, kalau bagi kita berdua, as long as the bride is happy, kita ikut happy gitu. Iya, Benar-benar. Karena kan bener. setiap bride itu pasti customize ya, beda-beda gitu kan maunya ya Betul, untuk mewujudkan betul. wedding Iya, dream-nya tiap kita mereka. beda-beda. Betul. Nah, mm, nah kalau dari Kak Monik sendiri nih, kira-kira kan desainernya pasti banyak banget ya di Indonesia, di Jakarta. Nah, kira-kira kalau dari Kak Monik, apa sih yang ngebedain yang menjadi keunggulan dari Kak Monik yang membedakan dari desainer-desainer yang lain nih? Kalau aku sih memang kebetulan memang ciri khas aku itu di my biddings. Jadi rata-rata pengantin yang ke aku itu memang ke aku itu karena mencari signature embellishment kami gitu. Dan itu every year kita innovate something new gitu. We introduce dari our new collection. Setiap kali kalau kita ngadain fashion show, biasanya we introduce something new in our embellishment karena memang itu ciri khasnya kita. Dan kalau misalnya sekarang ada bride yang mau cari baju polos pun, even though there's no embellishment, another ciri khasnya aku itu I always put drama in my design. Contohnya kayak di wedding dressnya Jess, waktu Jess minta baju yang pemberkatannya mau polos, and then I told her gitu, Jess gimana kalau veilnya aku bikin panjang banget ya 5 meter, karena kan dia kasih lihat aku foto tempatnya. Aku bilang supaya even though it's plain, it has something personal yang you can remember forever gitu. Jadi aku bilang I would love to have your wedding vow written on the veil. Aku custom embroidery. Ini dia kayak, yeah, I think it's a good idea ya Mon gitu. And then I said, gak apa-apa tulis agak panjang juga gak masalah. Aku bilang pokoknya whatever you wanna say to Vincent, you say it, and then we make it ada di veilnya gitu. So it's forever you will remember, not just in your heart but it's also etched in your veil gitu. Wah, jadi emang wedding veil-nya Jess kemarin itu emang idenya dari Kak Monik ya? Iya, karena Jess requestnya cuma maunya bajunya polos gitu untuk pemberkatan, and then dia memang ada dia suka ada di certain skirt yang dia suka, terus dia bilang Mon tapi aku suka skirtnya kayak gini, sisa yang lainnya terserah Monik gitu. Cause I've known Jess udah lama banget ya, udah kenal Jess kan dari 2000 berapa ya, 2016 apa 2000 udah lama sih, udah kenal dia udah lama gitu. And then I feel so honored gitu, tapi this time bajunya untuk weddingnya dia gitu. So I said Jess I want to give you like something special gitu. Nah, untungnya Jess mempercayakan itu sih. Luar biasa ya Kak Monik ya. Luar biasa. Nah, kalau dari Kak Lini sendiri nih,
kan makeup artist juga pasti banyak banget ya, Kak Winnie ya. Iya. Nah, kalau dari Kak Winnie sendiri, kira-kira keunikan atau style apa sih yang ngebedain Kak Monik nih dengan eh, MUA yang lain gitu? Kalau makeup aku kayak natural, lebih natural skin gitu ya, meskipun kayak pakai foundation, tapi kayak lebih natural beauty. Terus kayak matanya lebih alive gitu sih, yang penting kayak natural tapi tetap in the anggun gitu. Mm-mm. Kayak contohnya Hmm. kemarin pas Iya, weddingnya Jazz juga ya just Win, itu nggak pakai, itu malah nggak pakai foundation, tapi Winnie iya. manage to Yang make pakai foundation the soalnya makeup si tetap skinnya tetap aja stunning. kayak bagus Itu banget. Mm-mm. ya Iya, betul. bener. Pas kemarin aku sempat naik ke atas tuh ya, aku denger si Jessica bilang, aku nggak mau pakai foundation, terus kayak wow gitu. Dan hasilnya wow banget Iya. ternyata ya. Bener, bener, Mm-mm. bener, bener. Nah, kalau Itu dari Kak sebelumnya Monika sama Kak Winnie skincare nih, sih, skincare. oh gitu, Mm-mm. iya, 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 iya. Nah, kalau asal muasal dari Kak Winnie sama Kak Monik nih, bisa dipercaya sama Jessica untuk membuat gaun sama make upin Jessica itu gimana sih asal Kalau muasalnya? asal muasalnya Jazz WhatsApp, dia bilang Mon aku Mm-mm, mau nikah gitu, and then aku langsung wow, kapan Jess, and then dia kasih tahu lah, and then she said she wanted an intimate wedding gitu, mm-mm, and then I said I'd love to make your dress, nggak, ayo gitu, aku buat deh yuk gitu, gitu karena pertama dia WhatsApp gitu, and then abis itu aku introduce Jess untuk makeup sama Winnie. I said I think mm-mm, Winnie pasti Mm-mm. yakin banget Winnie can pull the look, karena Jess bilang kan memang dia maunya yang very natural, and then mm-mm. cuman kayak matanya she would love kayak matanya live gitu, jadi aku bilang wah itu pasti Winnie Iya. can do. Jadi pasti cocok Thanks banget to sama Mom. stylenya Kak Winnie ya. Ya, ya kayak gitu sih awalnya, Iya, Mm-mm, iya. mm-mm. and then the first time itu waktu pre-wed ya Win, yang lu make upin Mm-mm. ya. Mm-mm. Yang di Bali. Oh jadi bener-bener pertama kali Kak Winnie itu make upin Jess itu pas ini ya, pas Priwet. pre-wed Iya. kemarin gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Nah, makanya kalau kita lihat nih respon dari netizen ini banyak banget nih positif ngelihat penampilan di Jazz kemarin gitu. Nah, kalau style makeup apa sih yang akhirnya Kak Winnie gunain ke Jazz gitu sama referensinya, atau emang Jazz sebelumnya udah kasih tau nih aku mau contoh makeupnya seperti ini gitu ke Kak Winnie gitu. Kemarin kita ada bahas semua dulu, kayak habis itu ada trial. Jadi kayak dari warna eyeshadow-nya kita juga ada bahas, terus dicobain gitu. Sama bulu matanya gitu. Semua udah di discuss dulu sih sebelumnya. Jadi kayak kesukaan just Karena apa trial emang gitu. penting Terus kayak banget ya. iya, terus kayak Bener, cocoknya di bener, dia bener. gimana gitu. Iya, Hmm. bersama Jadi gitu pas sama mulutnya trial, sama gaunnya. Berarti trialnya itu pas kemarin pre-wed itu sekaligus ya? Atau sebelumnya malah ada untuk Kak Enggak, Winnie? pre-wed dulu ya Win, After itu ya? Iya, period dulu. after After itu itu ada trial lagi. Mm-mm. Oh ada gitu. trial Jadi, khusus. Nah, jadi oh. memang kan Jazz udah discuss maunya seperti Mm-mm. apa kurang lebih, and then setelah Jazz discuss maunya makeupnya seperti apa, bajunya seperti apa, kurang lebih yang dia put in mind. Tapi kalau Jazz tuh lebih kalau baju spesifiknya di yang morning sih. And then total look Mm-mm. itu setelah kita discuss, aku discuss juga sama brand managementku, Mm-mm. my international brand management, yaitu Miss Value of the Click, and then Mm. kita discuss what do you think and everything, and then dia bilang oh udah okay, that's a good idea gitu. So Faye juga kemarin fashion stylist untuk Jazz on her wedding day gitu. Itu dari situ, dari semua discussion, and then kita baru on the day of trial ya Win, kita settle everything Iya. sebelum Mm-mm. hari H, karena Hari karena menurut aku few trial days itu it's a before ya. must sih untuk semua pengantin, iya. Jangan cuman pre-wed, karena kalau trial kan kita bener-bener bisa lihat total look from the makeup and the dress, kalian final fitting, actually would be better kayak gitu, ketimbang nanti pas hari H Iya. baru kita lihat gitu loh, itu cocok atau Buru-buru. enggak, karena kan kalau hari H waktunya mepet banget, Betul, Iya, kejar-kejaran kan, betul. nah, so Benar-benar. iya.
benar, dan untuk mencapai hasil yang maksimal itu we need time gitu, we need proses untuk really discuss dan brainstorm sama-sama gitu. Berarti pas tes makeup kemarin itu juga include sama tes hairdo atau emang gimana nih Kak? Ada sampai Monik hardu dan juga. Kak ini. Oh, oke. Mm-mm. Berarti kalau hairdo-nya itu juga emang request dari Jessica atau emang kira-kira kawinnya sama Kak Monik nih yang rekomend kayak bagus ya rambutnya begini gitu. Dari referensi Jessica dulu sih. Jessica memang Oh, ada oke. suka kayak spesifiknya untuk yang pagi, dia udah bilang, "Mon, it's my dream to have my hair," kayak gitu. Dan oke, dari situ kita discuss sama-sama, aku, Winnie, Jess, and then kita juga discuss sama Faye ya, Win, kayak maksudnya apa. Jadi dari referensinya Jess itu we make it into reality, tapi diseimbangkan dengan Jessica-nya. Contoh kayak misalnya rambutnya wavy tapi dengan fitur mukanya Jess, maybe the wave apa maksudnya the volume nggak usah terlalu volume gitu, di slim down a bit. Jadi kan kita harus adjust, kayak bukan cuman referensi mau rambutnya seperti ini dan berarti akan cocok sama dia kalau persis gitu. Pasti kan kita harus adjust dengan fitur mukanya dia, dengan ukuran proporsi shouldernya dia, rambutnya volume better seberapa, dengan tinggi badannya dia, better rambutnya lengthnya seberapa. Jadi itu benar-benar harus Cocoknya novelnya juga, Mon. spesifik gitu. Yes, sama veilnya juga. Kayak contoh kemarin kan dia punya wave kan kayak gitu kan rambutnya, dan aku bilang veilnya harus agak mundur karena kan kalau enggak takutnya jadi pengaruh ke poninya kayak gitu loh. Betul. Jadi itu semua harus didiskus, sampai jarak kemundurannya berapapun aku harus keker. Iya. Luar biasa detail banget ya. harus itu harus, karena that small little things actually really matter, karena kita kan Iya. foto di saat hari H, kita juga pengen vendor-vendor yang lain kerja untuk lebih gampang gitu. Contoh kayak fotografer, jadi dia udah lebih gampang untuk ambil angle-nya karena everything is already properly put gitu. Benar. Luar biasa ya. Sama sepatunya juga, Mon. Berarti- Kita juga fitting Oh, ya. Oh iya, sampai sepatu juga fitting. Terus kayak sepatu pagi Jess kan ada maunya yang mana, terus sepatu malam mau yang mana, terus kayak sepatu malam kemarin juga itu di fitting sih, dari Tang Shoes kemarin. Kalau untuk sepatu malam, pagi kan Jess pakai Stuart Weitzman gitu. Berarti semuanya ini dari make up maupun dari gaun pasti kan sebenarnya reference awalnya dari Jess, kemudian Kak Winnie sama Kak Monik yang mengembangkan biar sesuai dan emang biar pas sama si Jess-nya ya. Yes, betul. Nah, Yang kalau penting Jess make bisa up-nya happy dan sendiri, pede. Betul. benar. Pokoknya paling penting itu kebahagiaan pengantin sih. Benar, karena mood pengantin itu yang paling utama di hari H ya. Kalau misalnya Yes, dianya udah pede, udah yakin, ya pasti on day itu bakal mulus banget lah ya gitu ya. Bener-bener. Dan enaknya tuh karena kita semua komunikasinya tuh enak banget, lancar, ngobrol sama Jess juga enak. And Benar. jadi itu sih, dan enaknya sama Jess itu kan, Jess itu really kayak bisa open up to us gitu. Mon, aku sukanya kayak gini nih, Mon, menurut kamu ini gimana gitu. Maksudnya kayak ke Winnie juga, Win makeup kayak gini ya Win ya, kayak gitu kan. Makanya enaknya sama Jess tuh komunikasinya enak, jadi kita vendor juga kerjanya enak banget sih. We can really make her dream into reality, karena dianya pun menjelaskannya lebih enak gitu, udah enak banget gitu, clear, very Jelas, clear. udah jelas banget. Yes, jelas banget. Iya. Betul, udah tahu maunya seperti apa, jadi dari vendor-vendor pun juga lebih gampang untuk ngembanginnya ya. Nah, kalau dari riasannya Jess kemarin tuh emang dia ada note nggak sih kira-kira aku nggak mau makeupnya begini, atau emang aku lipstiknya misalnya nggak mau terlalu tebel atau makeupnya gimana gitu. Ada request khusus nggak sih Kak Winnie kemarin? Ada. Kan kemarin dia ngomong nggak mau foundation gitu, jadi ya tinggal concealer sama kayak shading gitu. Gitu aja sih, sama bedaknya pakai bedak dari Cedar Cosmetic. Iya. Emang bedaknya khusus request dari dia ya? Iya, which is yang kayak cocok banget sama skinnya emang, iya. Bener. Nah, kalau Kak Winnie sendiri nih, ngelihat bagian mukanya Jess, kira-kira yang paling Kak Winnie suka tuh bagian mana nih? Kayak semuanya ya, rahangnya ya, sama flawless skinnya gitu, mulus banget. Bener-bener kayak
Bagus banget orangnya ya sih tetap. skinnya. Iya. Mm. Mostly udah cantik Nah, banget sih si Jess. bener-bener kayak udah cantik, jadi mau di make upin apapun udah bagus banget lah gitu ya. Iya, Mm-mm. Nah, kalau eh, dari kau ini nih, kira-kira channel. Sorry, nggak kedengaran? Sorry, halo kau ini. Ya, ya. Nah, kalau pada saat ngerias jazz kemarin, kira-kira ada challenge Mm-mm. yang kau ini ngerasa kira-kira susah nggak, atau paling susah nih, paling sulit gitu? Mostly kayaknya enggak ya, gampang sih. Mostly enggak sih. Gampang-gampang aja ya. Iya, iya. Soalnya kulitnya udah mulus gitu. Terus kayak alisnya udah jadi, kayak tinggal dibentukin lagi aja gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Mostly udah, karena emang iya. udah jazznya itu emang udah cantik, jadi mau Iya, diapa-apain juga matanya udah cantik. gampang Iya. banget. Mm-mm. Oke, oke. Nah, sekarang kita beralih nih ke Kamonika nih. eh Kalau konsep gaunnya Jazz kemarin, itu seperti apa? Mungkin bisa diceritain. Sama ada berapa gaun nih yang kemarin Jazz gunain? Kemarin Jess ada 2 gaun, satu gaun untuk pemberkatan, satu gaun untuk resepsi. Kalau gaun yang untuk pemberkatan seperti yang tadi aku bilang, itu Jess ada specific skirt yang dia memang suka. Dia suka ada rempel-rempel di roknya. Terus ada dia bilang, tapi kan kalau sisanya dia terserah aku, dia bener-bener kasih aku ruang untuk create, dia kasih aku kebebasan gitu. Ya makanya aku bilang Jess, how about the veil? I make your vow written on it gitu, I embroider it gitu. Dan dia setuju, dia juga suka di idea. Dan untuk yang gaun malam bahkan Jess itu benar-benar terserah aku. And kemarin gaunnya dia untuk bahannya kan disupport sama Anggrek Busana, toko Anggrek Busana dan Fabric Society kan. Ini dia bilang yang gaun malam itu aku bilang nanti aku embellish lagi, jadi dari bahan yang dari si tokonya berikan aku juga akan embellish lagi gitu with our signature beadings lah yang memang itu ciri khasnya Monica Ivana gitu. Kemarin untuk gaun malamnya bahkan 3 hari sebelumnya aku rubah desain. Wow. Iya. Dan Kenapa, itu Kak? benar-benar aku Kenapa? lembur sampai jam 8 pagi. Nggak apa-apa sih, maksudnya lagi mandi dan dapat ilham aja, dan I think I still have time gitu. Aku ngerasa aku masih punya waktu, dan Jess juga ya udah mau terserah Monik aja, aku pokoknya percaya sama kamu gitu. Dia bener-bener baik banget sih, kasih aku ruang untuk berkreasi. Percaya. Jadi itu bener-bener dipercayain sampai kan dia bahkan selama pandemi ini kan aku semua virtual. Dia bahkan ngukur baju juga kan semua virtual. Kayak kemarin Jess kan di Bali, aku di Jakarta kan. Jadi yang ngukur badannya dia pun Vincent gitu. Jadi Wow. jadi itu aku bener-bener dari video call gini, Vincent tolong ukur itu ya lingkar badan, mau lingkar badan yang mana? Jadi itu aku arahin. Sampai kan ya namanya cowok kan pasti dia nggak tahu kan, maksudnya cara Iya. ukur apa bust point itu yang mana gitu, shoulder ukurnya dari mana ke mana, itu bener-bener Vincent yang ukurin. Makanya kayak saya Just ini it's a really good memory, karena jujur dari segitu banyak pengantin, this is my first time pengantinnya itu bajunya yang ngukur itu justru suaminya, calon suaminya. Dan I said it's gonna be a memory forever for you also, even for me yang buatnya gitu. Terus aku bilang kayak yang gaun malamnya juga tadi pas 3 hari sebelum dirubah, itu bener-bener desainnya aku rubah sih. Iya. I think it will be better for her, karena aku ngerasa pasti akan jadi lebih bagus untuk dia kalau bajunya aku rubah seperti itu gitu. Ya dan untungnya Jess bener-bener percayain Hasilnya sih, bagus. even kayak payetan. Kayak, tapi karena dikasih ruang untuk berkarya itu loh, jadi maksudnya aku lebih bisa lepasin my imagination gitu. Dan karena udah kenal Jess lama, I know her character gitu, jadi it's very apa ya, easy for me untuk relate gitu loh, untuk bikin bajunya gitu, karena kan aku udah kenal dia, terus udah juga dikasih space untuk kerja gitu kan, dikasih kebebasannya gitu. Itu sih, jadi bener-bener baju Jazz itu yang gaun malam 3 hari sebelum dirubah total. Wow. Iya, hebat Kalau banget. boleh tahu itu Sampai benar-benar gak tidur. berubah totally atau emang
mungkin atasnya atau emang Enggak, jadi bahannya atau gimana tuh, Kak? bahannya tetap sama karena kan bajunya udah dipayat kan, udah aku fully beaded, so I cannot really change the beadings anymore karena untuk payatnya aja kemarin kita take 400 hours to create gitu. Jadi kemarin tuh bener-bener kalau Jess itu yang gaun malamnya yang aku rubah itu konstruksinya, bentuknya, bentuk ke badannya dia itu semua aku ubah, tapi bahan sendiri dan payatan nggak aku rubah lagi. Ya itulah ya perubahannya dari bajunya dia, tapi berubahnya lumayan total ya Win, karena Winnie lihat baju awalnya Pas trial, iya. pas trial itu Hebat, hebat. pokoknya pas trial itu hari apa ya Win, lupa deh, pas trial pokoknya habisnya kan 4 3 hari hari sebelum. hari hanya nah itu berubah tuh, Oh, Iya. wow. itu berubah. Jadi Tapi kayak pas itu trial, setiap iya itu, tapi itu kadang subuh aku masih lembur kan, jam 4 pagi aku WhatsApp Jess, aku kirim fotonya, Jess ini sekarang perkembangannya gini, oke Mon tenang aja Mon, Jess suka nggak, bagus Mon, udah maksudnya aku serahin aja, bagus katanya, bagus katanya, dia udah kayak gitu terus. 4 hari sebelum. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau alasan Iya. kamu nih pilih bahan kainnya Jess itu tuh apa? Kenapa alasannya tuh, Kak? Kalau Pilih untuk bahan yang kainnya. Kalau untuk gaun yang pagi kan bahannya kita kemarin pakai kayak jacquard ya, tapi polos gitu, jacquard yang polos. Karena kan dia maunya something yang clean, modern, and timeless look. So I say ya udah pakai bahan putih polos aja gitu untuk yang pemberkatan. Sedangkan untuk yang malam itu pakai bordiran, dan itu juga aku yang bilang, Jess bahan ini oke nggak, suka nggak gitu. And then Jess kayak, dia mau bagus nih, suka gitu. And then I said karena cocok banget sama bentuk tubuhnya Jess yang memang ya kan badannya Jess bagus banget ya gitu loh. And then I think that kind of pattern itu bakal accentuate her body figure more. Ditambah aku udah tahu nih I wanna beat it gitu. Aku mau payat dengan signature embellishment aku yang maksudnya fully beaded, mengkilap banget. Kemarin dia pakai 30.000 kristal akhirnya di bajunya, jadi itu benar-benar mengkilap banget. So aku bilang sama Jess, since weddingnya maunya yang intimate, aku bilang boleh, tapi kita make the cut very clean, modern cut, tapi beadingsnya harus bagus banget untuk yang malam gitu, harus mengkilap banget, aku bilang gitu. Jadi she's the bride kan, gimana pun, jadi harus, that's the only day she can sparkle apapun, and people will not say it's too much. Iya, bener banget ya. Nah, kalau tadi kan kamu ini kan bilang 3 hari sebelumnya sempat ngerubah desain tuh ya kan ya, konstruksinya. Nah, tapi kalau misalnya desainnya sendiri yang kamu ini udah buat sebelumnya itu ada berapa banyak sih? Enggak sih, aku sebenarnya kalau gaun yang pemberkatan aku cuman sekali sketsa Jess langsung oke. And then yang kedua aku sekali sketsa juga Jess langsung oke, cuman aku rubah aja di last minute. Tapi tentunya dengan persetujuan pengantinnya dulu gitu. Iya. Berarti emang sebenarnya kan karena kamu ini juga udah kenal, udah tahu karakter dan stylenya Jess, jadi ketika desain di awal Jess udah langsung oke gitu ya. Iya, karena aku udah kurang lebih tahu gitu Jess sukanya seperti apa, dan I think gaun itu harus represent the bride's personality gitu. My job itu untuk aku kan ibaratnya aku harus bisa mencerminkan si bride-nya. Jess harus jadi Jessica di hari hanya, bukan jadi Monica Ivana gitu kan. I can put my touch in her dress, but itu harus jadi Jessica gitu loh. Jadi itu sih yang makanya aku ngerasa pas bikin bajunya dia, it's not hard gitu, karena I know her already, and then dia tuh jelas banget, very clear in what she likes. Itu yang aku suka dari Jess. Sangat terbuka, kayak maksudnya, and then komunikasinya enak banget dari kedua belah pihak gitu. Jadi iya, jadi lancar aja sih gitu, enak aja. Bahkan kayak last minute I have a new idea aja, kayak ayo Mon, aku sih suka, terserah Mon aja gitu. Jadi kan aku enak banget gitu berkaryanya. Enak banget, berarti punya bride kayak gitu ya Kak ya. Iya, bener. Nah kalau tadi kan kamu ini kan bilang kalau gaun malam itu dikerjakan dalam waktu 3 hari ya, betul ya? Kalau untuk gaun yang paginya itu waktu pengerjaannya itu berapa lama tuh Kak? Gaun yang
gaun yang malam itu untuk bidding-nya sendiri 400 hours ya. Berarti ya 400 hours, and then untuk yang gaun konstruksinya kan aku rubah di 3 hari sebelum kalau yang malam. Kalau untuk gaun pagi about the same time sih actually, karena draping itu kan takes a lot of time. Ditambah waktu itu Jess berada di Bali, jadi bajunya sempat di shipping dulu, tapi waktu itu yang di shipping mock-up-nya. Mock-up-nya sempat aku shipping dulu untuk gaun yang pemberkatan, karena gaun pemberkatan itu kan bahannya putih polos, jadi kita nggak bisa bongkar pasang karena takut berbekas di bahannya, jadi itu bener-bener dipastiin sekali dijahit kayak langsung udah harus perfect gitu. Kemarin gitu sih. And then untuk veil-nya sendiri kita embroidery itu aku sempat bikin make a video of in the making of the dress gitu. Itu benar-benar kita bikin dari gambar komputernya, words by words kita tulis, and then baru dijalanin gitu setelah it's approved gitu. Wow, keren banget. Nah kan Proses. kalau tadi kan kamu kan bilang semua pas fitting itu kan prosesnya itu kan by virtual ya. Nah, tapi pas menjelang hari-hari itu ada sempat fitting bener-bener real gitu Just cuman atau bener-bener virtual? Ya fitting gaun pemberkatan itu cuma mock up aja. Habis dari mock up langsung gaun aslinya, ini langsung oke. Dari awal cutting semua langsung pas, either gaun pemberkatan atau malam. Dan emang untungnya puji Tuhan dari bahkan even years before the pandemic, around 3 to 4 years before the pandemic, aku udah terbiasa bikin gaun virtual karena many of my clients juga bukan dari Indonesia, terus even for Hollywood celebrities juga kan we make through virtual gitu. Kayak waktu dulu aku bikin untuk Khloe Kardashian, untuk Taylor Swift, itu kan juga kita through virtual. Jadi pas kemarin Jessica wedding, and then Jessica bilang, Mon aku mau nikah, tapi Jess tapi lagi pandemi sistem virtual ya, and then Jessica juga open minded to it, kayak oh iya Mon tenang aja, karena dia yakin banget kayaknya. Makanya waktu itu aku cuma bilang minta tolong satu hal doang, aku pandu lewat virtual, tapi aku tadi aku sih mintanya sebenarnya Mbak aja, kalau ada Mbak Jess bantuin ukur di rumah, jadi sebagai video call sama aku, jadi aku bisa direct step by step. And then dia bilang nggak apa-apa mau nanti Vincent aja kayak gitu. So end up ya begitulah prosesnya gaunnya Jess. Untungnya gitu sih, jadi karena that years of experience of me new normal aku doing virtual untuk ya ternyata itu blessing in this it's a blessing ya, maksudnya karena nggak nyangka kan adanya pandemi sekarang. Because of that years of experience, maka di pandemi ini semua bisa berjalan dengan lancar, puji Tuhan gitu. Udah matanya udah di training bertahun-tahun jadi tajam, lihat lewat layar. Emang udah dipersiapkan semuanya kayak. Iya betul, puji Tuhan ya. Nah, kalau yang paling challenging pas desain gaun Jess kemarin itu apa nih Kak? Yang paling menantang? Menantang apa ya? Sebenarnya lancar-lancar aja ya, soalnya it's very smooth sih, aku bisa bilang bikin untuk Jess smooth. It's just kayak yang menantang itu yang pas 3 hari sebelum the wedding day aku dapat ilham mau untuk ubah. I think this will be better. So actually itu challenge-nya ya, tapi challenge-nya juga bukan dikasih brightness sih, sebenarnya itu challenge yang diri sendiri berikan. Karena I just feel like I want to give my best untuk Jess. I'm very happy for her, truly happy. Terharu banget, kayak maksudnya bisa a part of her wedding juga dipercaya sama Jess gitu. Jadi ya itu sih, kayak maksud aku dibilang ada susah atau enggak sih sebenarnya. The challenge was just aku merubah, tiba-tiba dapat ide dan merubah dalam 3 hari, itu aja sih. Justru karena itu malah gaunnya jadi lebih bagus banget sih ya kayak. Iya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, tapi yang penting Jess-nya suka sih. Yang paling aku waktu itu prioritasin itu satu, kebahagiaan Jessica dulu. Karena hari hanya Jess gitu. I really want to give the best for her. Bener. Nah,
Kalau dari Kak Monik nih dan Kak Winnie, mungkin ada saran untuk para bride-to-be yang menonton dalam memilih desainer dan makeup artis pernikahan yang tepat sehingga bisa secantik dan perfect jazz tuh mungkin bisa dikasih tahu nih Kak Monik sama Kak Winnie. Win, dari kamu Menurut dulu, aku Win. kayak harus menurut aku kayak harus dari berat itu harus utarakan dulu ya kayak apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka gitu. Sama yang penting iya ya apa yang dia suka sama gue suka sih bener. Kalau dari aku sih paling penting itu kecocokan dari kedua belah pihak karena chemistry itu nggak bisa dibohongin. Jadi aku selalu ngerasa ya keterbukaan itu bisa terjadi kalau cocokan gitu. Jadi menurut aku ya harus cari Sama vendor yang percaya ya. cocok, pastiin juga karyanya benar dan pastiin juga karyanya memang udah disukai dulu, udah dicintai dulu gitu, baru bisa koneksi. Kalau itu kalau menurutku ya, karena it will be easier gitu kan kalau ada kecocokan gitu. Bener. Justru kan emang harus cocok banget ya karena kan persiapan wedding itu kan biasanya nggak cuman sebentar kan bisa Benar. long term, bisa lumayan Bener. lama gitu. Jadi makanya harus cari Bener. vendor-vendor yang emang komunikasinya juga cocok, tahu sukanya seperti apa gitu ya kayak. Benar. Nah, untuk Bryce to be seru sekali ya obrolan kita malam hari ini. Nah, melihat penampilan Jessica Iskandar kemarin di hari pernikahannya itu memang sangat menginspirasi dan lebih seru lagi ketika kita tahu cerita-cerita di balik layarnya nih. Nah, thank you banget untuk Kak Monik dan Kak Winnie yang sudah hadir, berbagi cerita dan ilmunya sangat menginspirasi banget nih ke kita semua. Nah, semoga sukses selalu untuk Kak Monik dan Kak Winnie. Kita akan menunggu karya-karya indah berikutnya dari kalian berdua nih. Nah, Terima kita kasih akan Ken. bahas topik seru lainnya di sesi-sesi IG Live mendatang. Jadi jangan lupa untuk stay tune di Instagramnya The Bride Story. Jangan lupa juga untuk para bride-to-be yang sedang dalam proses atau baru memulai wedding planning untuk menggunakan fitur wedding checklist yang bisa ditemukan di aplikasi Bride Story. Tools ini memiliki fitur to-do list yang praktis dan informatif sehingga proses wedding planning kalian itu bisa lebih matang, mudah, dan terarah. Nah, sekian sesi IG Live Story hari ini. Thank you banget untuk Kak Monik dan Kak Winnie. Makasih you. banyak. Thank you. Thank you. Serta Makasih, untuk makasih. semua yang udah bergabung ya. Thank you banget. Bye-bye Thank you semua. semua. Selamat malam. Thank you semua, bye.